어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Andani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini, Pera bakalan ngejelasin salah satu seniman yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu gak sih siapa seniman yang bakal Pera ceritain pada kesempatan kali ini? Nah, jadi pada kesempatan kali ini Pera bakalan nyeritain salah satu seniman paling legend di Indonesia, yaitu Abdullah Suryo Subroto. Kira-kira ada yang tahu gak sih siapa Abdullah Suryo Subroto itu? Nah, jadi Abdullah Suryo Subroto itu merupakan ayah dari seorang pelukis terkenal yang ada di Indonesia, yaitu Basuki Abdullah. Yang pertama, biodata dari Abdullah Suryo Subroto. Nama Abdullah Suryo Subroto, pasangan nganten ngadisah, kelahiran Semarang 1878, meninggal Yogyakarta 1941, agama Katolik, orang tua Wahidin Sudirohusodo, anak Sujono Abdullah, Basuki Abdullah, Trijoto Abdullah. Pendidikan, sekolah kedokteran di Batavia, Jakarta, kemudian melanjutkan kuliah Akademi Seni Rupa di Belanda atau Academy of Fine Art di kota Amsterdam. Yang kedua, latar belakang dari Abdullah Suryo Subroto. Abdullah Suryo Subroto adalah seorang pelukis pertama yang ada di Indonesia pada abad ke-20. Abdullah Suryo Subroto lahir pada 1978 di kota Semarang. Dia adalah anak kandung dari Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Abdullah Suryo Subroto juga merupakan ayah dari seorang pelukis Indonesia terkenal, yaitu Sujono Abdullah, Basuki Abdullah, dan Trijoto Abdullah. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nah, memang hubungan ayah dan anak ini secara biologis memang kurang intens karena Basuki Abdullah saja baru mengenal ayahnya pada usia 15 tahun. Tetapi secara geologis, bakat yang dimiliki oleh Abdullah Suryo Subroto ini sangat menurun sempurna kepada anak-anaknya, yaitu salah satunya kepada Basuki Abdullah, karena sekarang Basuki Abdullah merupakan salah satu pelukis terkenal yang ada di Indonesia. Nah, karena Abdullah Suryo Subroto merupakan pelukis terkenal yang ada di Indonesia, beliau banyak menghabiskan waktunya di Solo, Bandung, dan Yogyakarta. Karena menurut beliau, di sana beliau bisa lebih dekat dengan pemandangan alam. Namun, kemudian pada akhirnya dia memilih menetap di Yogyakarta dan terus berkarya di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 1941. Kemudian kehidupan Abdullah Suryo Subroto dimulai. Tidak lama dari itu, beliau memutuskan untuk pindah dan menetap di Solo. Ketika tinggal di Solo, dari hasil pernikahannya dengan Raden Nganten Ngadisah, Abdullah Suryo Subroto juga memiliki 2 dari 3 orang anak yang sama-sama menjadi perupa, yaitu Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah yang ikut meneruskan bakatnya sebagai seniman lukis. Ketenaran Basuki Abdullah yang kelak mengangkat nama besar ayahnya adalah saat menjuarai lomba lukis wajah Ratu Belanda Juliana. Pada tahun 1949, Ratu Belanda Juliana membuka sayembara melukis potret dirinya. Ada 81 pelukis dari berbagai penjuru ikut serta, tapi yang bisa menyelesaikan potret Ratu tepat pada waktunya cuma 21 orang. Salah satunya adalah Basuki Abdullah yang kemudian tampil sebagai juara. Sejak saat itu, ia laris sebagai pelukis potret dan mendunia. Selanjutnya, pendidikan dan karir Abdullah Suryo Subroto. Pada awalnya, beliau sempat mengikuti jejak ayahnya kuliah di kedokteran Batavia, Jakarta. Kemudian setelah itu, Abdullah meneruskan kuliahnya di Belanda.
Di sana, dia beralih ke seni lukis dan masuk sekolah seni rupa Belanda atau Academy of Fine Art kota Amsterdam. Sepulangnya di Indonesia, dia meneruskan karirnya sebagai pelukis. Dalam seni lukisnya, dia memiliki aliran sendiri, yakni Mooi Indie atau India Indah. Namun, jika diperhatikan betul secara garis besar, mirip dengan naturalisme. Contoh lukisannya yang terkenal adalah Bamboo Woods. Tentang karya Abdullah Suryo Subroto. Beberapa karyanya, ia menggambarkan pemandangan yang sangat cantik dan kompleks, dengan mengusung tema kesejukan, ketentraman, keindahan dalam jangkauan pemandangan yang luas. Menurut Kusnadi, yang merupakan salah satu pelukis pemandangan pewaris Mau Indi, Abdullah Suryo Subroto seringkali diperbincangkan melalui hasil karya lukis cat minyaknya sebagai hasil praktik memandangi tamasya alam dari jarak jauh dan sifatnya romantik. Dalam lanskap Skrinupa, gaya melukis Abdullah Suryo Subroto pun turut memengaruhi gaya pelukis generasi berikutnya. Salah satunya yaitu Basuki Abdullah. Sudut pandang Mike. Mike menuturkan, gaya melukis Abdullah Suryo Subroto juga sangat memengaruhi Basuki Abdullah dalam proses pengkaryaannya. Terlebih, sejak kecil sang anak sudah seringkali melihat ayahnya melukis pemandangan alam ataupun potret, baik secara berada di rumah ataupun langsung di lapangan. Goresannya menjadi pembeda utama jika dibandingkan dengan pelukis Eropa ataupun dengan perupa Indonesia yang lainnya seperti Wakidi. Goresan khas hasil puasnya telah menjadi karakter pribadi yang khas Abdullah Suryo Subroto, papar Mike. Beberapa karya Abdullah Suryo Subroto. Yang pertama, hamparan sawah, yang kedua, pemandangan gunung, yang ketiga, Semeru. Karyanya dibuat kisaran tahun 1900 sampai 1930. Mungkin cukup sekian presentasi dari Pera. Maaf jika presentasi dari Pera kurang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terakhir, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.